Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Arisa Putra, MPM 1804041088. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu tentang koperasi syariah. Yang pertama yaitu pengertian koperasi syariah. Koperasi syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil atau syariah. Selanjutnya ada landasan-landasan koperasi syariah. Landasan yang pertama yaitu Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/M.Kum/X/2007 tentang pedoman standar koperasi manajemen koperasi jasa keuangan syariah. Landasan yang kedua yaitu koperasi syariah berlandasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang ketiga yaitu koperasi syariah berlandasan kekeluargaan. Yang keempat yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan saling tolong menolong dan saling mengingatkan. Baiklah, selanjutnya ada 4 kriteria wajib dari koperasi syariah maupun konvensional, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan simpanan khusus. Dan selanjutnya pembiayaan yang dikelola oleh syariah di mana kebutuhan pendanaan anggota sesuai dengan akad-akad kepembiayaan sebuah produk dan penggunaan dananya. Selanjutnya itu definisi religiulitas. Awari menyebutkan bahwa religiulitas merupakan penghayatan keagamaan dalam kepercayaan deskripsikan dalam melakukan ibadah sehari-hari, berdoa, membaca kitab suci. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan tadi oleh Mas Kiki, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi religius. Ada 3. Yang pertama yaitu pengaruh pendidikan atau pengajaran dan berbagai tekanan sosial atau yang disebut faktor sosial. Yang kedua yaitu pengalaman mengenai kaidah, keseleraan, dan kebagian dunia lain atau faktor alamiah, adanya konflik moral atau mengenai pengalaman emosional keagamaan, faktor efektif. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang seluruhnya atau sebagian yang timbul dari kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, terutama kebutuhan terhadap keamanan, cita kasih, harga diri, dan ancaman kematian. Yang selanjutnya yaitu perilaku konsumen calon anggota koperasi syariah. Perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana membuat keputusan baik individu, kelompok, atau organisasi membuat keputusan beli atau melakukan transaksi pembelian suatu produk dan mengkonsumsinya. Di sini saya akan menjelaskan ini poin-poinnya saja. Lalu pelayan anggota koperasi. Menurut KPPI pelayanan merupakan suatu usaha untuk membantu, menyampaikan, atau mengurus apa yang diperlakukan orang lain. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Di sini pasti ada timbul pertanyaan, bagaimana sih penerapan koperasi syariah? Penerapan keuangan syariah perlu lembaga keuangan tersebut sebenarnya telah aktual
dan telah dipraktekkan meskipun dalam bentuk yang belum utuh. Lalu landasan kerjasama dan kebersamaan yang terhadap pada koperasi untuk mengelola sumber daya ekonomi merupakan alat bagi masyarakat yang tidak mampu untuk melepaskan dirinya dari kemiskinan. Lalu diharapkan koperasi dalam mampu membayar perekonomian umat menengah ke bawah. Di samping itu, koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela terhadap bagi masyarakat yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa membedakan gelar, gender, latar belakang sosial, ras, politik, dan agama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan atau sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.